Ini terapi untuk semuanya sebenarnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia breastfeeding, kita stop ASI-nya, kita selang-selang, atau kalau mau ganti ke support. Gitu. Oke? Tapi kalau bisa ASI dulu, karena itu kan proses adaptasi bayinya. Gitu, ya. Bukan ASI-nya berbahaya, bukan. Cuman bayinya itu belum sanggup untuk mentolerir ASI si ibu. Kayak gitu. Oke? Ngerti? Ya. Kita lanjut ke yang patologis. Yang pertama adalah incompatibilitas ABO, ya, sama incompatibilitas resu. Satu lagi, ada lagi tambahannya Dek dari yang kemarin. Oke, yang masih sama hemolitik itu ada G6PD. Ya. Ini semua sama-sama anemia hemolytik. Makanya dia kuning. Apa gejala-gejala anemia hemolytik? Kuning. Terus apa lagi? Splenomegaly, bisa hepatomegaly, bisa ya anemia, ya kan? Nah itu dia anemia hemolytik. Kapan Kak kita curiga dia incompatibilitas ABO? Kalau ibunya golongan darah O, anaknya selain O. Bisa? Kalau resus kapan kita curiga Kak? Kalau ibunya resus negatif, anaknya positif. Iya, dari mana bapak anaknya bisa positif? Pasti bapaknya positif. Atau orang, nanti ada kata-kata orang luar, ya. Orang luar, Kaukasia, pokoknya ras di luar lah, ya kan? Orang luar negeri dibilang, kan? Nah, kalau G6PD Kak, G6PD itu dia sama juga anemia hemolytik karena kekurangan G6PD ini kan ada kekurangan enzim, ya, sehingga nanti khasnya adalah Heinz body. Gambarannya itu seperti bite, jadi kayak ada apa ya? Kayak ada nggak gambarnya ya? Nah ini gambarannya deh. G6PD deficiency, jadi kekurangan enzim G6PD. Dia ada gambaran jaundice, ada gambaran anemia hemolytik, dan gambarannya itu Heinz body, bite cell. Jadi dia kayak eritrositnya itu macam digigit, ya itu namanya bite cell. Oke, bisa ya? Nah, satu lagi yang terakhir adalah siapa yang kalian bilang tadi? Atresia biliar. Nah, atresia biliar. Oke. Atresia biliar ini khasnya adalah BAB dempul, BAK pekat, teh pekat, ya kan? Seperti teh pekat. BAB dempul, BAK pekat, dan bilirubin apa yang meningkat? Bilirubin direct-nya meningkat. Fisiologinya sudah Kak ajari, ya kan? Gak usah lagi kita bahas patofisiologi karena di soal nanti nggak jadi tanya patofisiologi, ya kan? Pokoknya kalian tahu BAB dempul, BAK teh pekat, bilirubin direct-nya tinggi, itu atresia biliar. Oke, terapinya Kak, kita lakukan prosedur Kasai. Kita kasih prosedur Kasai. Oke. Kalau yang ini tadi Kak semuanya kita lakukan apa? Kita lakukan yang ini tadi. Semuanya ikterus, semuanya jaundice. Kalau sudah di atas 15 bilirubinnya, kita lakukan fototerapi. Kita lakukan transfusi tukar kalau bilirubinnya sudah di atas 25. Bisa? Ngerti? Oke. Satu lagi ini pemeriksaan penunjangnya nanti, mana tahu ada di soal. Dari USG gambarannya apa kemarin? Triangular cord. Tuh gambarnya seperti itu. Nih, triangular cord, semacam kayak gambaran segitiga, ya. Bisa? Tapi kalau dia penurunan kesadaran bisa jadikan ikter gitu. Nah, iya bentar ya. Jadi ini patologis ini, semua yang patologis ini komplikasinya adalah Kern icterus atau Kern icterate. Kern icterus itu apa Kak? Kern icterus itu bilirubinnya tadi
masuk ke otak. Jadi Kak, kalau masuk ke otak apa gejala-gejalanya? Bisa ke kejang, bisa apa? Penurunan kesadaran. Jadi kalau ada bayi, anak-anak, misalnya usia berapa? 5 hari atau usia 16 hari kita bilang Kak. Usia 16 hari, bilirubinnya tinggi, kuning, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kejang, penurunan kesadaran. Kita curiganya KERN terus. Bisa? Ya, prosedur KASA itu gimana? Prosedur KASA ini sebenarnya nggak akan dibahas di soal, tapi prosedur KASA itu adalah atresia biliar ini kan, mana gambarnya ya? Nggak gambarnya di sini. Buka materi dulu ya. Yang disebut dengan atresia biliar itu kan saluran biliarnya tidak terbentuk. Wait, bentar ya. Atresia Nah, ini dia. Nah, jadi atresia biliar itu gini. Ini kan dari hati. Nanti dari hati, bilirubin itu kan ditransport ke apa ini namanya? Duodenum. Nah, jadi di dalam transportnya ini, di dalam duktusnya ini, dalam salurannya ini terjadi atresia, tidak terbentuk. Nah, yang hijau-hijau ini tidak terbentuk. Jadi mampet lah dia, ya kan? Maka yang disebut prosedur KASA itu adalah kita potonglah ini, kita sambungkan. Itulah prosedur KASA. Yang mana yang atresia kita potong, kita sambung. Supaya apa? Supaya bilirubin yang dari hati, yang terkonjugasi ini bisa masuk ke dalam duodenum. Ngerti? Coba kita ulang cepat ya, tanpa lihat di sini. Ikterus ada dua, fisiologis dengan patologis. Fisiologis apa syaratnya? Di atas 24 jam, bertahan sampai 14 hari, bilirubin di bawah 5, sisanya patologis. Oke, fisiologis cuma ada dua, breastfeeding jaundice sama breastfeeding. Feeding berarti kurang ASI. Biasanya onsetnya di awal-awal kehidupan 2-3 hari. Terapinya apa Kak? ASI. Kalau breast milk berarti kesalahan pada adaptasi di ASI-nya. Makanya kita lakukan terapinya adalah stop ASI. Oke. Selanjutnya kita masuk ke patologis. Ada 3 anemia hemolitik. Apa aja itu? Sama G6PD. Oke, 3-tiganya ini anemia hemolitik. Kapan kita curiga ABO? Kalau jika ibu berdarah O dan anak selain O. Iya, namanya ABO, janganlah sangkut pautkan ke resus. Baru nanti kamu boleh resus, baru kalau ibu resus negatif, bapaknya positif, kan? Terus G6PD ada gambaran White atau white cell. Oke, terus kita masuk satu lagi yang namanya atresia biliar. Itu karena ada tidak terbentuknya saluran biliar. Ciri-cirinya adalah DAK-nya oke, sama bilirubin directnya meningkat. Oke, prosedur apa yang kita lakukan? Apa pemeriksaan penunjuk yang kita lakukan? USG. Apa yang kita dapati? Triangular cord. Ya, triangular cord. Atresia biliar ini juga disebut apa? Kolestasis ya. Kolestasis ngerti kan? Kolestasis itu banyak penyebabnya. Pokoknya terjadi penyumbatan di saluran kolik, di saluran biliar. Mau atresia biliar, mau ada batu di situ, mau ada tumor, pokoknya nyumbat, itu namanya kolestasis. Kole artinya empedu, stasis artinya diam, tidak bisa jalan, maka kolenya tidak bisa jalan. Terserah mau karena apa, mau karena atresia, mau karena tumor, mau karena batu, namanya kolestasis. Jadi kalau bilirubin direct sangat tinggi itu pasti kolestasis. Kalian cari penyebabnya apa.
Ngerti? Oke, kita masuk ke Loh, ini tadi belum ya? Bisa pula ini belum. Nah, ini dia. Oke. Kemarin kakak ngajarinnya di bawah 8 jam, di atas 8 jam. Oke, singkatnya ini. Jadi, tadi kan kita sudah cek Apgar sama down score. Sekarang kita mau lihat asfiksia. Asfiksia itu apa aja, Kak? Asfiksia pada neonatal. Kenapa sih kawan ini bisa sesak? Ada penyebabnya, ya kan? Yang pertama adalah ini aja kita bikin langsung. Asfiksia neonatal. Langsung bagi 3. Sebenarnya Mas ini bisa juga atom ya, nggak harus custom. Preterm. Kalau dia anaknya prematur, kalau anaknya lahir cukup bulan, kalau anaknya lahir kelebihan bulan, lewat waktu atau lewat bulan. Kalau preterm Kak, di bawah berapa minggu? Kurang dari 37. Di bawah 37 minggu. Biasanya yang kena HMD itu di bawah 34 minggu ya. Apa Kak nama penyakitnya kalau dia preterm kita curiganya? HMD, hyalin membran disease. Penyebabnya adalah Penurunan kurangnya surfaktan. Kan dia masih prematur. Surfaktannya belum terbentuk, maka dia tidak bisa bernafas dengan spontan, tidak bisa bernafas dengan baik lah. Surfaktan itu fungsinya untuk apa? Pematangan paru. Bukan. Surfaktan itu fungsinya untuk menjaga si alveolus tetap ngembang. Jadi kalau misalnya dia surfaktannya tidak ada, kolaps lah dia. Jadi dia bernafas susah, cengkap-cengkap lah, ya kan? Itu dia. Etiologinya karena kurangnya surfaktan, belum terbentuk surfaktannya Kak. Nah, terus terapinya apa? Terapinya adalah oksigen. Apa yang kita kasih? Bisa pakai ETT, bisa pakai CPAP. Boleh dikasih surfaktan Kak? Boleh. Kita kasih lah surfaktan. Namanya dia kekurangan surfaktan, kita kasih surfaktan IV. Yang tadi dibilang ada ini dexamethasone itu adalah pencegahan. Sebelum dia lahir kita cegah HMD dengan menggunakan steroid atau dexa, bisa beta. Ngerti? Iya kan, bukan pada anak yang disuntik kan? Ngerti kan? Kalau kami diajarin kan Kak, dia bilang steroid itu untuk pematangan paru, memang dikasih oksigen. Iya, jadi gini. Pencegahan ini sebelum lahir, oke gini lah. Jadi ada asfiksia neonatal, ya kan? Yang pertama kali itu kalau dia prematur, kita paling curiga adalah HMD, hyalin membran disease. Kenapa bisa terjadi hyalin membran disease? Karena kurangnya surfaktan, belum terbentuk surfaktannya. Karena dia belum sampai 37 minggu. Nah, jadi Kak terapinya apa? Pada si bayi yang sudah ngap-ngap itu, apa yang kita kasih? Kita kasih adalah oksigen. Dengan cara apa? Pemasangan ETT atau CPAP. Boleh dikasih surfaktan dari luar. Dari luar kita kasih surfaktan injeksi. Nah, tapi jarang ini surfaktan ini. Nah, pencegahannya, kenapa Kakak bilang pencegahan? Karena pematangan paru ini pematangan paru kan, diberikan dexamethasone atau betamethasone pada siapa? Pada ibu hamil. Pada ibu hamil yang rentan prematur, kita suntikan pematangan paru, dexamethasone sama betamethasone. Jadi bukan pada bayinya. Jadi kalau bayinya Kak sudah terjadi HMD, bukan lagi kita kasih dexamethasone, ngerti? Benar, memang benar dikasih pematangan paru, tapi itu pencegahan. Supaya jangan HMD kita kasih dexamethasone. Tapi kalau udah kejadian Kak, kita kasih terapi oksigen atau surfaktan. Ngerti? Kak, itu kalau prematur. Kalau dia lahir atem dengan faktor resiko ibunya riwayat SJ. Apa nama penyakitnya? TTN. Apa
itu TTN? Transient tachypnea of newborn. Namanya pun transient, berarti hanya sementara. Itu bisa terjadi karena apa Kak etiologinya? Karena lambatnya reabsorpsi cairan alveolar. Kan? Cuma satu-satunya. Kan? Dia kan ini yang seperti yang udah pernah sebelumnya. Kalau dia SC, dia kan nggak melalui jalan lahir. Jadi dia terlambat. Kalau dulu kita di dalam kandungan itu, kita napas itu masuknya semua air ke dalam, air ketuban itu, ya kan? Nah, jadi di dalam paru-paru kita banyak air, banyak namanya cairan alveolar. Jadi waktu kita lahir itu harusnya diserap. Nah, pada ibu-ibu yang di SC, karena dia tidak lewat dari jalan lahir, maka dia kurang beradaptasi. Jadi agak lambat si anak ini beradaptasi terhadap menghirup udara bebas ini. Makanya terlalu lambatlah reabsorpsi cairan alveolarnya sehingga terjadilah TTN. Tapi ini hanya transient. Kita tengok-tengok aja, kita observasi aja dia. Kalau butuh kasih oksigen, kalau enggak usah. Kita tengok-tengok aja, nanti sembuh sendiri. Kak, kalau postem dia Kak udah lewat waktunya, bisa juga atom ya. Itu apa yang kita curigai? Mas, apa itu? Meconium aspiration syndrome, ya, meconium aspiration syndrome. Apa faktor resikonya Kak? Ketubannya bercampur dengan meconium. Iya, ketubannya bercampur meconium. Itu biasanya pada ibu yang postem, pada ibu yang preeklamsi, ya kan? Pada ibu yang hipertensi, itu faktor resikonya. Nah, apa gejala klinisnya Kak yang khas sekali menunjukkan dia meconium aspirasi adalah meconium staining, ya kan? Jadi amnionnya itu bercampur dengan meconium sehingga nanti si anak kukunya lah warna hijau, kepalanya lah hijau, bercampur meconium. Jadi kalau udah ada bercampur meconium atau meconium staining, kita curiganya itu adalah meconium aspiration syndrome. Terapinya apa Kak? Boleh kita suction, kasih oksigen pasti, ya kan? Dan kita kasih antibiotik karena kan meconium jorok. Meconium itu apa sih? Itu kan nya si bayi kan? Meconium itu nya si bayi. Makanya itu jorok. Bercampur dengan amnion, terhirup masuk ke dalam paru-paru, harus kita kasih antibiotik. Oke? Ngerti? Satu lagi Kak, tidak mengenal preterm, tidak mengenal atom, tidak mengenal postterm. Siapa dia? Pneumonia harusnya sudah dibahas di anak 2, ya kan? Pneumonia pada neonatorum itu biasanya faktor risikonya adalah ibunya demam, ya kan? Ada infeksi pada ibu kan? Atau chorioamnionitis. Ada infeksi pada ibu. Kemudian gejala klinisnya apa Kak? Gejala klinisnya ya gejala klinis pneumonia. Apa itu? Sesak, demam, dan batuk. Tapi pada bayi jarang sekali batuk. Maka kalau udah demam dan sesak kita curigai pneumonia. Terapinya apa Kak? Antibiotik. Apa itu Kak? Ampicillin tambah genta. Oke. Ngerti Eka? Oke. Kita ulang sedikit. Bisa cepat ya, biar kita lanjut ke yang lain. Asfiksia neonatorum ada 3, preterm, atom, postterm. Kalau preterm paling curiga HMD. HMD karena kekurangan surfaktan. Pengobatannya kita kasih oksigen sama surfaktan. Pencegahannya steroid. Kalau atom, faktor resikonya ibunya SC. Kita curiga TTN, transient, sementara. Maka kita lakukan apa? Observasi. Kenapa bisa terjadi TTN? Iya, lambat dia absorpsi atau adaptasinya. Terus kalau dia postterm atau lewat waktu, kita curiganya meconium aspiration syndrome. Ciri-cirinya ada meconium staining, berwarna meconium lah si bayi ini. Apa terapinya Kak? Kita lakukan semua Kak, boleh. Anak-anak neonatorum sesak, kita bisa curigai
pneumonia atau resikonya Ibunya pokoknya ada infeksi, ya kan? Ada infeksi. Gimana ciri-cirinya kak? Mamanya demam, atau ada korioamnionitis, atau amnionnya nggak jernih. Semua itu kan infeksi kan? Kita curiga pneumonia. Gejalanya kayak mana kak? Ada gejala pneumonia, ada trias, tapi batuk tidak ada, maka jadi sesak dan demam. Kita curiga pneumonia. Terapinya adalah antibiotik. Siapa dia? Ampicillin dan gentamicin. Bayi nanti itu semua obatnya. Kalau nggak ampigenta, cephalosporin generasi 3. Itu aja obatnya. Oke? Bisa? Oh ya, gambaran ini tadi belum. Kalau gambaran HMD, kalau gambaran chest X-ray-nya, iya, retikulogranular, bisa bronkogram, kadang-kadang ground glass appearance atau opacation itulah pokoknya. Nah, kalau yang TTN gambaran X-ray-nya apa? Corakan perihilarnya meningkat, sama kayak bronkitis saja ini. Dia kan ini kan cuma karena sesak biasa aja kan, jadi dia corakannya lebih banyak aja, nggak ada infiltrat, nggak ada. Tapi kalau ini mekonium chest X-ray-nya hiperinflasi tambah infiltrat. Dia ada bercak infiltrat, macam kayak pneumonia juga ya. Pneumonia pun ini punyanya ini ya dek, sama pula. Pneumonia cek X-ray-nya biasa lah ya, infiltrat ya. Itu corakan apa Pak? Corakan dari hilar meningkat. Perihilar meningkat ya. Kecepatan aku ngomong? Enggak ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia. Trauma lahir ekstrakranial. Ya, trauma lahir ekstrakranial ada 2, paling sebenarnya 3, cuma kita bagi jadi 2. Trauma lahir ekstrakranial kita bagi menjadi trauma lahir ekstrakranial. Bingung kan? Trauma lahir ekstrakranial kita bagi jadi 2. Siapa aja? Ada yang melewati sutura, ada yang tidak melewati sutura. Biar gampang. Yang tidak melewati sutura cuma 1 dan the only one. Siapa itu? Sepal hematom. Jadi kalau dibilangnya tidak melewati sutura, gak usah pikirkan yang lain. Jawabannya adalah sepal hematom. Nah, kalau yang melewati sutura ini baru ada 2. Siapa dia? Subsadenum. Sama satu lagi kalsen hematom. Galeal. Bedainnya gimana kak kaput sama si hematom? Kalau kaput ini dia itu biasanya klinisnya bagus, baik, terus dia bisa sembuh sendiri, observasi aja. Kalau hematom subgaleal ini biasanya klinisnya jelek. Kenapa? Karena ada perdarahan akut sehingga nanti bisa menyebabkan shock hemoragi atau shock hipovolemik, ya kan? Sehingga terapinya apa kak? Kita kasih vitamin K. Terus diapain kak? Rujuk. Bisa? Ngerti kan? Bisa ya? Gampang kan? Pilih langsung tengoknya. Ada nggak melewati sutura nggak? Kalau tidak melewati sutura punyanya si sepal hematom. Ini sama kayak kaput subsadenum. Ini hanya di observasi aja. Biasanya hilang dia 2-8 minggu. Oke.
Kalau dia nggak melewati sutura Kak, sefal hematom. Kalau melewati sutura ada dua. Siapa itu? Skapum subsadenum sama hematom subgaleal. Yang mana yang klinisnya jelek? Hematom subgaleal. Ingat aja hematom subgaleal itu dia perdarahan. Namanya pun hematom, perdarahan. Ada perdarahan akut yang bisa menyebabkan shock. Saya, kenapa Kak bisa terjadi trauma lahir ekstrakranial ini? Biasanya faktor resikonya pada yang ditarik-tarik. Biasanya kenapa kita tarik-tarik? Karena makrosomia besar bayinya, distosia bahu dia, jadi harus ditarik-tarik. Atau dia presentasi bahu misalnya, kan harus ditarik-tarik kan? Terus apa lagi? Kan salah aku, itu yang cedera ini ya. Nah, faktor resikonya makrosomia atau vakum. Ya kan, kepalanya disedot, pastilah jendol, ya kan? Terus apa lagi? Lama dia, kala 2 lama dia di jalan lahir, pasti nanti kepalanya jadi peyang, ya kan? Nah, itu dia. Itu kalau trauma lahir ekstra kranial. Oke. Nah, ini dia tadi. Satu lagi ada namanya cedera plexus brachialis. Cedera plexus brachialis itu kita bagi jadi 3. Sebelumnya cedera plexus cranialis ini kenapa? Ini yang ditarik-tarik dia pertama. Plexus brachialis ini kenapa bisa terjadi? Yang pertama karena kesalahan penolong. Asik ditarik-tariknya aja, ya kan? Ada bisa juga terjadi karena distosia bahu, ditarik-tarik bahunya, atau makrosomia, atau gemeli, kembar anaknya, yang satu belum keluar, yang satu keluar cuma tangannya. Oh Pak, salah tarik, ya kan? Itu dia. Pokoknya dia gara-gara distosia bahu. Atau kalau penolongnya tak pandai menolong, ditarik-tarik tangannya, cedera plexus brachialisnya. Apakah yang bisa terjadi? Yang pertama adalah Duchenne syndrome. Duchenne, apa sih nama bacaannya? Ya, Duchenne syndrome. Duchenne syndrome. Ini kenanya di C5 C6. Gejalanya adalah, gejala klinisnya adalah apa? Wavers. Kayak mana itu Kak? Cedera C5 C6. Nanti dia kayak gini, kayak mau minta uang. Ya, ingat aja. Kalau dia terlalu cepat ya. Yang ini. Yang mana deh? Ini. Oke. Jadi cedera plexus brachialis itu artinya bisa kelumpuhan saraf pada plexus brachialis. Plexus brachialis itu berada di mana? Berada di lengan. Nah, kenapa bisa lumpuh Kak di sini? Karena pada saat persalinan terjadilah atraksi, ya kan? Bayinya besar misalnya, distosia bahu, nggak bisa keluar. Maka kan nanti kita biasa kan kita tarik gini kan? Kita tarik gini, kita tarik gini. Rupanya udah keluar tangannya Kak. Gimana? Oh, tariklah tangannya ya kan? Lumpuhlah saraf yang di sebelah brachialisnya ini. Nah, jadi plexus brachialis itu ada dari C5 sampai T1. Jadi C5, C6, C7, C8 sampai T1. Nah, yang pertama, sindrom yang bisa terkena itu namanya Duchenne syndrome. Kenanya di mana Kak? Kenanya di plexus bagian atas, C5 sampai C6. Apa yang bisa terjadi Kak khasnya pada Duchenne ini? Yang terjadi adalah waiter stiff hand. Jadi nanti tangannya kayak gini. Nah, kayak seorang ini pelayan mau minta tips sama orang ya kan, di belakang sembunyi gini. Itu namanya Duchenne syndrome. Yang kedua namanya clunker palsy. Yang ini kenanya di bagian bawah, Dek. Siapa di bagian bawah? C8 sampai T1. Ini nanti gejala klinisnya adalah
dia sebenarnya mau gini, cuman nggak bisa, tangannya yang kena di sini, ya kayak gini dia jadinya claw hand, macam mencakar, macam apa ini? Claw hand, oke? Sama ada satu lagi namanya sindrom Horner, pernah dengar? Iya, sindrom Horner ini lumpuh karena kena T1-nya bisa ada gejala-gejala ini, sindrom Horner. Ada triasnya. Siapa itu? Ada 3 ptosis, Meiosis, ptosis dan anhidrosis. Ini gejala-gejalanya. Meiosis itu apa? Pupilnya kecil. Ptosis apa? Matanya jatuh, ya kan? Anhidrosis apa? Gak berkeringat. Anhidrosis, tidak hidrosis, ya kan? Tidak berkeringat. Jadi Kak, kalau ada kata-katanya claw hand, ada gejala-gejala sindrom Horner pada bayi, pada saat persalinannya dia misalnya ditolong oleh dukun beranak, makrosomia pula, kita curiganya klamke. Yang ketiga ada supraclavicular. Ini kena dari C5 sampai kena semua. Apa yang terjadi? Iya, defisit motorik dan sensoriknya semuanya. Bisa? Gampang kan? Oke. Kita masuk ke hipoglikemi. Hipoglikemia pada neonatal. Hipoglikemia. Berarti juga semua rasanya menurun. Yang mana tuh? Yang suka. Iya, dia nggak bisa merasa, nggak bisa bergerak. Sensoris itu kayak mana? Kita raba gini nggak kedengar, kita cucuk-cucuk pun nggak kedengar, nggak kerasa sama dia. Kita kasih hangat, dingin nggak kerasa. Disuruh gerakkan nggak bisa. Namanya lumpuh. Sarafnya yang di sini rusak semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu supraclavicular. Oke. Hipoglikemia neonatus. Kapan kita sebut hipoglikemia neonatus? di bawah 40 miligram per desiliter. Ya. Kalau pada orang dewasa kan di bawah 70, ya kan? Kalau pada anak bayi itu kita 47 miligram per desiliter. Gejala-gejalanya gimana, Kak? Gejalanya namanya kurang gula. Kayak mana? Letargi. Bisa penurunan kesadaran, bisa ke apatis. Ya, pokoknya macam orang kurang makan lah, ya kan? Lemes, nggak sadar. Makan. Ada dikasih. Apa ini ricis makan. Jangan sampai hipoglikemia kalian di sini kan? Rupanya gara-gara optimal. Apa? Oh, dekat kali ya. Oke. Jadi di bawah 47, apakah yang kita lakukan? Kita bagi jadi dua deh. Kalau dia ada gejalanya, pokoknya udah ada gejala atau nggak ada pun gejala, kalau udah di bawah 25 mg per desiliter, kita lakukan IV. Harus cepat. Namanya udah bergejala, udah leo-leo anak orang. Harus kita masukkan secara IV. Namanya udah letargi, Kak, penurunan kesadaran, masih bisa minum, nggak bisa lagi, harus kita suntik. Maka kita kasih dextrose 10%. Berapa, Kak? 2 cc per kilogram berat badan. Dilanjut nanti dengan berapa? Dextrose 60 cc per hari. Yang per hari, Kak. Iya, per hari, ya kan? Iya. Oh, terus ya nggak salah. Terus nanti setengah sampai 1 jam lagi kita cek. Kalau gula darahnya masih di bawah 47, kita pakai, Kak, tingkatkan. Jadi dextrose 10%-nya 100 cc per hari. Kalau dia udah di atas 47, berarti sudah bagus. Kita apain? Observasi aja. Per berapa? Per 2 jam. Nanti deh.
Ngerti guys? Ngerti? Nanti guys. Ngerti guys? Jadi kalau 47 dia kita bagi jadi 2. Ada nggak gejala? Kalau sudah letargi, tidak mungkin kita kasih oral, ya kan? Kalau nggak boleh kita kasih oral, maka kita kasih injeksi. Kita bonus dextrose 10% 2 cc per kilogram berat badan. Kita suntikkan. Lalu setelahnya kita maintenance dengan dextrose 10% 60 cc per hari. Setelah 1,5 sampai 1 jam kita cek lagi. Kalau kadar gulanya di bawah 47, kita tingkatkan gulanya. Kalau udah di atas 47, oh udah bagus. Kita lakukan observasi per 2 jam. Ngerti? Kak, kalau misalnya nggak ada nih gejalanya, Kak, cuman kemarin kebetulan aja kebanyakan stik kami, jadi kami cekkanlah gula darahnya, ya kan? Rupanya di bawah 47. Kak, nggak ada gejalanya. Itu nggak ada gejalanya, Kak. Terus gula darahnya di bawah 47. Apa yang kita lakukan, Kak? Kita kasih ASI. Kan masih bisa makan, masih bisa minum. Kita kasih ASI atau ASI. Nanti 1 jam lagi kita cek. Satu cc deh. Nanti 1 jam lagi kita cek. Kalau seandainya dia di bawah 36, kita harus kasih dextrose. Tapi kalau udah di atas 36, maka kita berikan ASI tambah dextrose 5%. ASI pengganti ASI. Oh. Pengganti ASI atau pendamping ASI. Dextrose 5%-nya berapa cc kita kasih? Berapa cc ya? Nggak ada pula di sini. Dia pokoknya di ini dibulus ya? Dibulus ya, Dek? Setahu kakak di setahu kakak di oral, Dek. Ini dia. Maaf ya kalau mungkin kemarin itu salah berarti. Setahu kakak di oral, mungkin salah cakap. Ini dia. Ini ya. Cakap-cakapnya aku baca nggak? Oral ini, Bu. Oral, ASI atau PASI yang dilarutkan dengan dextrose 5%. Jadi mungkin dextrose 5%-nya berapa cc lah kita campurkan ke ASI-nya. Jadi istilahnya kita kasih gula lah. Apa itu? Apa namanya? ASI-nya kita kasih gula. Oke? Sorry ya, berarti yang kemarin salah. Oral ya, Dek. Oke. Di sini ada pertanyaan? Bingung? Kapan ya? Bingung yang untuk tambah Ini ya, yang tambah gejala. yang tanpa gejala. Oke. Jadi kalau dia di bawah 47 misalnya, nggak ada gejala apa-apa si kawan ini, baik neonatus. Cuman kita iseng-iseng cekkan misalnya gula darahnya, nggak ada gejalanya apa-apa, tapi ternyata di bawah 47, maka yang kita lakukan adalah kasih ASI. Mungkin kurang ASI, dia namanya baru lahir kan, kita kasih ASI atau ASI 100 cc. Terus 1 jam lagi kita cek lagi gula darahnya, rupanya di bawah 36, makin buruk kan, makin jelek kan, maka kita kasihkan ke sini, lanjutkan ke sini. Tapi kalau seandainya udah bagus di atas 36, kita larutkan pakai air gula dextrose 5%. Oke. Kalau udah di atas 47, Kak, observasi aja, kasih ASI terus ya. Ngerti? Nah, selanjutnya kita bahas ABCD. Masih ingat? Apa tuh ABCD? Apa ABCD? Iya itu apa namanya? Acquired Proteomic Complex Deficiency. Iya, jadi intinya kok segala yang namanya Kak. Intinya dia apa cari Kak itu ya? Apa cari D? Iya ABCD. Apa cari D? Sakit jiwa di tahu. Jadi ada gangguan koagulasi.
gangguan koagulasi, jadi atau APCD, ya kan? Ini kita boleh bagi lagi jadi 3 ya. Ada yang early, itu biasanya di bawah 5 hari. Ada yang klasik 2 sampai 7 hari. Ada yang late di atas 7 hari. Ini semuanya biasanya karena kekurangan vitamin K. Tapi biasanya kalau yang early bisa kita curigai kalau ibunya misalnya menggunakan antikoagulan, contohnya warfarin atau anti kejang. Oke. Terus kalau yang ini bisa kita curigai kalau rupanya dia disuntik vitamin K waktu lahir, lupa disuntik vitamin K. Misalnya nih dia lahir di dukun beranaknya rupanya nggak punya vitamin K, nggak disuntik lah ya kan. Tuh, jadi nanti di situ ada gejala-gejala itu. Nah, ini yang paling bahaya dari si APCD ini, ya komplikasi paling sering adalah ICH, intracranial hemorrhage, perdarahan di otak. Ya, perdarahan di otaknya, maka gejala klinisnya nanti kayak mana kalau orang kena ICH? Kejang, peningkatan TIK, kejang, rewel dia, ya kan? Terus apa lagi? Penurunan kesadaran. Nah, terus kalau kita lihat dari pemeriksaan fisiknya, Kak, apa gejala-gejala peningkatan TIK? Pupilnya anisofol, apa lagi? Anemia, anemia, papil edem, sama ubun-ubunnya menonjol. Ini khas sekali pada anak bayi. Kenapa? Kalau kita ICH nggak menonjol ubun-ubun kita karena kranium kita itu udah keras, udah menyatu, nggak bisa lagi ini yang dia muntah, ya kan? Tapi pada anak bayi karena kraniumnya itu belum keras, maka dia menonjol, namanya berdarah di dalam, maka menonjol ininya. Jadi UUB-nya itu menonjol kalau kita pegang. Oke, kalau ada anak bayi kejang, coba raba UUB-nya, menonjol nggak? Kalau menonjol curiga ICH. ICH pada bayi paling sering karena apa? Karena lupa suntik vitamin K. Ya, maka terapinya apa, Kak? Kurang vitamin K, ya dikasih lah vitamin K. Vitamin K1 ya. Berapa? 1 mg per hari selama 3 hari. Kalau misalnya parah kali, Kak, boleh ditransfusi FFP. Iya, fresh frozen plasma. Transfusi fresh frozen plasma berapa? 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan. Nggak sampai sejauh ini sih, tapi yang penting kalian tahu 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan. Atau, Kak, kalau anemi kali dia, Kak, HB-nya cuma 2, boleh lagi kasih PRC. PRC nanti hitungannya yang itu ya, 4 kali delta HB segala macam itu lah, ya. Ngerti? Oke. Nafas dulu ya kan. Ini nih gambaran CT scan-nya ya. Gambaran CT scan ICH. Kompleks defisiensi. Apa? Iya, itu VKDB iya. VKDB itu vitamin K defisiensi. Anemia itu VKDB. Ya,
vitamin K defisiensi bleeding. Bleeding. Ini pada orang dewasa, kalau pada anak-anak namanya APCD. Satu lagi deh, boleh kita kasih manitol untuk menurunkan tekanan intrakranialnya. Manitol. Itu sama-sama orang dewasa ya, yang menonton 20%. Iya, manitol 20%. Menurunkan intrakranial. Tapi kalau manitol ini kontraindikasinya apa ya? Tidak boleh kalau tekanan darah pada orang dewasa sih, kalau tekanan darahnya rendah. Kenapa? Karena manitol itu fungsinya adalah diuretik, menurunkan tekanan intrakranial, diuretik. Jadi kalau dikeluarkan sama kayak furosemid, tekanan darahnya bisa turun. Jadi kalau hipotensi jangan kasih manitol, tunggu dulu ya. Baru semalam kakak dapat kasus pasien serak tabrakan orang Medan kali ya, pasien tabrakan, datang kepalanya penyok kan, pokoknya kayaknya inilah tekanan darahnya tinggi, awalnya tekanan darahnya tinggi kali, heart rate-nya tinggi kali, napasnya cengak-cengak, terus kakak masih monitor segala macam, tiba-tiba heart rate-nya turun, tekanan darahnya turun juga, tapi nggak hipovolemik, maksudnya nggak ada jejes, nggak ada apa-apa. Akhirnya bingung kan ini kenapa? Rupanya karena memang penekanan di batang otak, jadi memang di otaknya yang edema cerebri. Kecuali kalau tadi misalnya pelviknya banyak gitu kan, itu dia baru bisa karena hipovolemik. Nanti nggak masuk kok kayak bilang. Dia nggak ada hipovolemik tapi kok bisa turun ininya, tensinya sama, padahal tadi takikardi banget. Biasa kan kalau kita lagi shock itu takikardi. Apa harapannya? Harapannya untuk meningkatkan asupan darah ke otak tuh, ya kan? Karena kan otak lagi bermasalah nih, jadi harapannya datang ke sana semua pasokan darah. Nah masalahnya kecapean, jadi turun lah semua, heart rate-nya turun, tekanan darahnya turun, kayak gitu. Akhirnya intubasi, udah masuk ICU deh. Nggak tahu lagi sekarang masih pakai nama ibu itu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan sehat. Kalau di klinis tuh beda sama teori, jadi kayak ya gitulah. Yang penting lulus aja dulu ya kan. Nanti kalau di IGD tahu sendiri ya. Nanti kalau manitol pun mana hitung-hitung lagi 0,25 kali berat badan sampai 1. Nggak ada itu. Udah. Oh ya dek 250 lanjut 125 ya. Kayak gitu aja ya. Pokoknya sekarang kalian udah tahu dulu teorinya, nanti klinisnya gampang gitu. Iya, nanti manitol itu kan dosisnya 0,25 sampai 1 kan. Untuk yang bolus pertamanya. Sebab itu maintenance-nya 0,25 sampai 0,5. Jadi orang itu semua ratakan aja, berat badan orang itu 50 kilo. Mungkin lagi nilai-nilai lagi berapa. Oke, sudah sampai situ. Kita lanjut ke PJB. PJB harus udah hafal ya. Nggak boleh lah nggak hafal. Ini kan cuma ngafal apanya? Hafal suara kan? Nggak perlu kalian hafal patofisiologinya, boleh. Cuman nggak sekarang lagi saatnya. Kan itu udah belajar waktu kuliah. Sekarang kayak mana cara bahas soal, oke? Penyakit jantung bawaan. Terbagi atas 2. Ada sianotik sama asianotik. Nah, satu C satu K. Sianotik itu kenapa kita sebut sianotik? Karena dia ada biru. Kenapa biru? Karena alirannya dari. Kenapa bisa biru? Karena alirannya dari darah yang kotor ke darah yang bersih, ya kan?
dari katup dari jantung kanan ke jantung kiri. Darah yang kurang oksigen menodai darah yang banyak oksigen, makanya biru. Arti? Kenapa? Enggak. Bingung kah? Enggak, Kak. Oke. Asianotik, namanya A, berarti tidak biru. Tidak ada sianosis. Tidak biru, tidak sianosis, tidak biru. Ini terjadi kenapa? Karena darahnya itu mengalir dari L ke right, dari kiri ke kanan. Di jantung kiri itu darahnya bersih atau kaya akan oksigen. Jadi kalau dia menodai yang kotor ya udah nggak ada masalah. Kalau kotor yang menodai yang bersih maka terjadilah ngerti ya saya. Oke, kita bahas dari yang asianotik dulu karena ini yang banyak. Yang pertama adalah VSD. Apa VSD? Ventricular septal defect. Berarti gampangnya ada defect antara ventricle. Defect antara defect di antara ventricle ya. VSD defect antara ventricle. Suaranya pansistolik, VSD pansistolik atau nama lainnya holosystolik. Kan holo itu pan ini artinya semua, holo pun semua. Pansistolik, holosystolik samanya ya, itu VSD. Kalau yang kedua ASD. ASD apa? Atrium septal defect. Berarti ada defect di antara atrium. Jadi ada septal di antara atrium itu ada bolongan, ya. Maka yang khasnya ini yang banyak. Apa itu? Splitting S2, ejection systolic. Di mana? Di pulmonal. Mid diastoliknya di mana, Dek? Tricuspid. Iya. Di tricuspid. Ada murmur ejection systolic di pulmonal, murmur mid diastolik di tricuspid. Bisa Dekku, tinggal hafal aja. Gak usah diapakan kali, hafal aja. VSD itu ingat aja, VSD fan systolic, ingat fan systolic, holosystolik. Bisa. Kalau ASD splitting S2, baru ejection systolic di pulmonal atau mid diastolik di tricuspid. Bisa Hayati, Halimah aja di otakku. Siapa Halimah? Lembit kayak baru lupa. Itu Halimah yang satu. Flu burung kan? Itu Halimah yang satu. Ada yang Iya, Hayati. Jauh kali Kak Halimah. Otakku bingung makanya. Yang otaknya agak ngelek. Oke, lanjut ke PSD sudah, ASD sudah, kita lanjut ke PDA. Siapa itu? Paten ductus arteriosus. Ini defeknya dari mana ke mana? Ada defek. Kalau ini kan gampang. PSD berarti ada defek di antara ventricle. ASD berarti ada defek di antara atrium. Kalau PDA Kak? Nah, jadi ada shunt dari aorta ke pulmonal. Gambarnya ya. Yang bisa kalian bayangkan. Nih. Nih. Jadi kan aorta itu di atas, bawahnya arteri pulmoner.
pulmonal, ada shunt, ada jalan pintas di situ. Jadi darah dari aorta nanti masuk ke arteri pulmonal. Bisa ya? Suaranya gimana? Machinery. Ya, machinery atau continuous sound atau murmur. Oke. Terus yang keempat ada coartio aorta. Ini kalian tahu aorta kan? Aorta kan dia ada descending, ada ascending, ada descending. Nah, yang ke descending ini menyempit. Nah, jadi tekanan ke atas sama tekanan ke bawah nanti berbeda. Apa bunyinya, Kak? Bunyinya macam ditembak. Namanya sempit sekali. Jadi ada pipa besar, alirannya besar, tiba-tiba menyempit pipanya. Makanya kayak bunyi shh, shh, gitu ya. Kayak mana bunyinya? Pokoknya gitu lah. Bunyinya adalah gun shoot sound. Jadi kayak bunyi pistol. Khasnya lagi yang lain, tekanan darah berbeda atas sama bawah. Mana begini? Di keempat ekstremitas, gitu lah ya. Bisa? Ngerti? Coba ulang. Yang asionotik aja dulu. Yang asionotik pertama ada VSD, ada defek defeknya dulu. Oh, iya. VSD ada defek di ya antara ventrikel. Suaranya murmur sistolik atau holosistolic. ASD ada defek di atrium, di antara atrium. Bunyinya splitting S2, murmur, ejection sistolik di mid diastolik di. Yang ketiga ada PDA. Defeknya di aorta ke pulmo. Bunyinya machinery atau continuous. Yang keempat, coaxial aorta. Ada penyempitan di descending aorta. Maka yang terjadi bunyinya gunshot. Gun tembak, shoot tembak. Apa sih? Gun itu senjatanya. Shoot itu tembak, berarti tembakan pistol, itulah tembakan pistol sound. Ya, bunyi seperti tembakan pistol. Apa lagi? Satu lagi adalah perbedaan tekanan darah di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Bisa? Nah ya. Cyanotic. Nah, ini gampang. Yang pertama ada yang paling terkenal, TOF. Namanya pun tetralogy of Fallot. Ada 4 berarti kan? Siapa aja sih 4 itu, Dek? Ya, ingatnya Prof. Pulmonal stenosis. R-nya RVH, O-nya overriding aorta, V-nya VSD. Jadi gabungan antara keempat ini namanya TOF. Khasnya dari si TOF ini adalah dia ada yang namanya serangan biru atau tap spell. Jadi tap spell ini biasanya terjadi pada saat ada peningkatan aktivitas, ada peningkatan kebutuhan oksigen. Misal anak bayi biasa-biasa aja kayak kita, nangis dia jadi biru, ya kan? Karena nangis kan membutuhkan oksigen lebih banyak, maka dia jadi biru. Atau anak-anak kalau udah agak gede lari, siap lari jadi biru. Nanti apa yang dilakukannya? Dilakukannya jongkok. Namanya adalah knee chest position. Jadi untuk meringankan tap spell itu kita lakukan knee chest position. Jadi knee sama chest kita dekatkan, ya itu namanya knee chest position. Boleh dikasih morfin. Oke. Gambaran X-ray-nya
Ini khas. Namanya boot Shed. Ya, seperti sepatu boot. Mana dia? Oh, itu di bawahnya. Nah, ini seperti sepatu boot shed ya. Oke. Terus yang kedua adalah TGA. Apa TGA? Transposition. Oh, Position of great artery. Berarti arteri-arteri yang gede-gede itu tertransposisi, pindah posisi dia. Maka kalau dia pindah berarti kan tidak ada shunt, tidak ada celah. Jadi nggak ada murmur. Ya kan? Nggak ada murmurnya, namanya udah langsung aja dia terpisah ya kan. Ini pasti biru atau cyanosis. Dia tidak ada murmur dan cyanosis. Nanti gambaran X-ray-nya kayak telur. Nih, nah, kayak macam telur jantungnya digantung. Itu X-shape. Oke. Yang ketiga, ini sebenarnya bukan suatu penyakit yang berdiri sendiri. Ini namanya sindrom ya, Eisenmenger. Mana sih bacanya? Sindrom Eisenmenger itulah. Sindrom Eisenmenger ini dia itu awalnya asianotik. Menjadi cyanotic. Jadi nanti kalau di soal katanya ada seseorang dulunya itu dia PDA tapi sekarang kok jadi biru. Nah, maka itu jawabannya adalah sindrom Eisenmenger. Oke. Dari PJB ada yang mau ditanya? Bingung? Hafalan aja ya sebenarnya, ya. Prof, tadi yang prof, ya kan? Ada test spell, gambarannya boot shape. Terus kalau TGA tidak ada murmur, tapi gambar X-ray-nya seperti X-shape. Iya. Oke. Sudah? Kita masuk ke gibur, giji buru. Giji buru. Kapan Kak kita sebut dia gibur? Jangan saling menuduh ya. Yang ada di sini, mana ada yang gibur di sini? Kayaknya giji lebih ya. Kita semua nih. Oke, gibur. Gibur itu gizi buruk. Kapan kita sebut seseorang gizi buruk? Kita diagnosis itu kalau kita pakai kurva CDC itu dia di bawah 70%. Kalau kita pakai kurvanya WHO, maka nanti Z score-nya di bawah minus 3. Kalau kita pakai lila di bawah 11,5 cm. Bisa? Ini 3. Salah satu nanti dibilangnya sudah bisa ditegakkan gibur, biji buruk. Ya, tergantung dia pakai kurva yang mana. Bisa? Oke. Udah tegak Kak dia gibur. Sekarang gibur itu ada jenis-jenisnya lagi rupanya. Ada 3. Siapa aja itu? Bisa. Yang pertama ada kekurangan energi protein. Protein ini siapa namanya? Kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini kan OO bulat-bulat ya kan? Apa itu? Oden. Apalagi? Rambut jagung. Moonface. Apalagi rambut jagung. Rambut jagung atau mudah dicabut ya, rontok. Terus ada
crazy pavement oh dermatosis. Ya, ini dia gambaran si adik ini ya. Dia gemuk kelihatannya, tapi itu sebenarnya odem. Mukanya bulat kayak bulan, terus dia edem, terus ada crazy pavement dermatosis, jadi merah-merah lah di sekitar lipatan pahanya, lipatan tangannya merah-merah, itu crazy pavement dermatosis. Rambutnya kuning kayak merah, kayak rambut jagung lah, kuning pirang-pirang gitu ya kan. Jadi orang-orang chat mau kayak pasionis ya, juga. Nah itu dia KEP. Nah baru gibur lagi, namanya marasmus. Marasmus ini kekurangan karbohidrat atau kalori. Nah kayak mana gambarannya? Gambarannya mukanya tua, old man face, kayak lelaki tua. Terus apa lagi? Nanti ada iga gambang, saking kurusnya menonjol semua iganya ya kan. Terus ada baggy pants. Baggy pants ini kayak dia pakai celana berkantong, saking kulitnya itu ngewer-ngewer ya kan. Jadi macam ada kantongnya, itu namanya baggy pants. Oke, itu marasmus. Terus ada yang kwashiorkor marasmus atau mix, campuran. Nah, kalau kwashiorkor marasmus ini ya udah campuran antara dua-duanya. Jadi misalnya nanti dia mukanya muka tua, terus ada iga gambang, tapi perutnya gendut, saya edem, atau kakinya edem. Nah itu berarti mix ya, campuran. Oke, ngerti? Ngerti. Kita masuk ke laksananya. Banyak dan memuakkan, ya kan? Tapi nggak usah kepala dihafal semua. Yang penting adalah yang awal-awalnya aja. Jadi dulu kalian pasti menghafal waktu koas, waktu apalah itu namanya ya, 10 tata laksana gibur. Yang pertama adalah atasi hipoglikemi. Apapun dia, kalau gizi buruk, nggak ada pun stik KGD kita, anggap semua gibur itu hipoglikemi. Jadi setiap anak gibur datang kita anggap hipoglikemi. Kayak mana kak? Dan dia kalau tadi kan 47. Kalau anak-anak gibur itu KGD-nya ya di bawah 54. Jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi. 54 udah kita anggap hipoglikemi. Oke? Nah, kayak mana cara mengatasinya kak? Kalau ini lebih gampang. 2, sadar nggak sadar. Kalau sadar kita kasih air garam, air gula ya. Air gula lah ya, 10%. Ya kan? Kita kasih berapa cc? 50 cc. Dengan menggunakan NGT boleh atau disuruh minum boleh ya. Kalau dia nggak sadar kan nggak bisa kita kasih minum. Maka kita kasih IV dextrose 10%, tapi lebih banyak 5 cc per kilogram berat badan. Nanti kita lanjutkan lagi sama air gulanya 10%, 50 cc. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke F 5 per 2. Sah, itu untuk hipoglikemi. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Atasi hipotermi. Jadi pada anak-anak itu yang bahaya, pertama hipoglikemi, yang kedua hipotermi, kedinginan dia karena nggak ada energinya, hipotermia. Jadi hipotermi tadi ya pandai-pandai kita lah ya, sama kayak tadi metode kangguru kah, infant warmer kah. Udah dewasa kan nggak bisa lagi, maksudnya kalau udah gede kan nggak mungkin infant warmer. Kita lah pakai selimut kah atau apa, pokoknya harus dihangatkan. Nah, nggak terlalu kakak bahas. Yang ketiga
adalah atasi dehidrasi. Dengan apa? Resoma. Berapa? 5 cc ya, 5 mili per kilogram berat badan. Oke. Ini yang paling penting sebenarnya, 1, 2, 3. Kalau mau kita lanjut yang keempat itu atasi gangguan elektrolit. Gak usah paling kita bahas ya, bukan kompetensi kita. Yang kelima, obati infeksi. Kalau kita mau mengobati infeksi pada gizi buruk, ya, ada nggak komorbidnya? Kalau tidak ada komorbid, maksudnya nggak ada apa-apa, BB aja, cuma gizi buruk top, tetap kita kasih antibiotik, potrimoxazol. Berapa? 24 mg per kilogram berat badan. Kalau ada komorbidnya, misalnya udah mulai sakit-sakit, dia sering kak flu segala macam, kita kasih apa? Tambah genta. Yang keenam, kita perbaiki nutrien mikro. Nah, nutrien mikro. Nah, ini kita bagi. Yang paling sering itu pertama vitamin A. Jadi anak-anak yang gibur itu sering kekurangan vitamin A. Vitamin A ini dosisnya kalau di bawah 6 bulan berapa? 50.000. Kalau 6 bulan sampai 1 tahun 100.000, ya kan? Kalau dia di atas 1 tahun 200.000. Nah, terus ada zinc. Nah, ini pun kalian udah bahas di anak 2. Kalian udah masuk anak 2 kan? Kalau diare ya, diare zinc kan dikasih. Sama kayak itu juga. Kalau di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun berapa? 5 Terus dulu 10 mg, di atas 1 tahun 20 mg. Ini ingat tabletnya? Tablet mana? Kalau yang besar tablet merah. Kalau yang kecil tablet biru. Yang mana hafalnya? BBM. BBM itu yang mana? biru merah, setengah biru, 1 biru sama merah. Biru merah. Itu yang 50 biru juga. Setengah biru. Setengah biru, Oh, 1 iya. biru. Oh, biru-biru merah gitu. Iya. Oke, siap. Kirain apa lah? Oke. BBM, iya benar juga. Ini kan birunya tapi setengah ya. Jadi merah itu dosisnya 200.000. Kalau yang biru itu dosisnya 100.000. Jadi kalau mau kasih 50.000, ya pagi aja dulu lah. Oke? Nah, satu lagi ada besi, pemberian besi. Tapi pemberian besi ini hanya boleh diberikan pada fase ya. Baru yang ketujuh ada pemberian makanan ya. Makanan stabilisasi dan transisi. Kalau ini nanti yang F75 sama F100. Nah, yang selanjutnya itu makanan tumbuh kejar, sama itu juga. Stimulasi, kita kasih stimulasi rangsangan, ya, kita ajak bicara, kita ajak jalan, kita ajak semuanya. Terus tindak lanjut ini kayak imunisasi dan sebagainya. Oke? Nggak mau? Sebenarnya nggak usah. Ini nggak tahu sebenarnya. Ini udah belajar aja sekarang. Coba baca ya. Sikit-sikit lah ya. Nanti makanya siap pulang dari sini langsung salin supaya nggak lupa ini tulisannya apa, kan? Oke. Kita lanjut ke imunisasi. Belum mau muntah kan? Udah mual. Imunisasi. Imunisasi itu banyak sekali imunisasi, tapi gampangnya
habislah spidol kita. Nah, imunisasi gampangnya itu ingat aja waktu lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Ini aja imunisasi dasar. Siapa aja itu? Kalau waktu lahir yang kita suntikkan apa? HB0 ya. Hepatitis B0. Waktu mau pulang kita kasih polio oral, polio vaksin ya kan? Boleh di bulan pertama pun boleh. Bulan pertama kita kasih BCG. Bulan 2, 3, 4 kita kasih namanya bio atau pentavalen. Isinya adalah DPT, HB, sama HIV. Nanti kita bahas satu-satu ya. Pentabio, penta artinya 5. Jadi isinya siapa aja Kak? DPT, hepatitis B dan influenza tipe B, Haemophilus influenza B ya. Nah, pentabio ini nanti langsung kalian sesuaikan aja ya, ini OPV 1. Berarti nanti DPT HIV 1, 2, 3 oke ya. Ditambah oral polio 1, 2 karena ini sudah 1 tadi. Nanti OPV 3, OPV 4 tambah IPV. Yang terbaru harus pakai injeksi poliovirus vaksin ya, itu pada bulan ke-4. Ini terbaru dari si IDAI. Artinya kalian? Jadi imunisasi itu ingat aja gini, waktu lahir yang kita suntikan apa? HB0 sama Polio. kita waktu mau pulang kita teteskan 2 tetes polio. Supaya apa? Karena polio itu salah satu efek sampingnya adalah diare, mencret. Jadi harapannya dikasih tetes biar di rumah lah dia mencret, jangan di rumah sakit kita ya kan, nanti bercecer. Nah, itu kenapa polio itu dikasih waktu mau pulang ya. Jadi HB0 PV. Bulan pertama itu BCG. 2, 3, 4 pentabio tambah polio. Bisa? Pentabio tambah polio. Tapi bulan yang keempatnya itu ditambah polio yang injeksi. Bisa? Ngerti? Ngerti kah? Ngerti Kak? Ngerti? Ngerti Roka? Nanti bulan mana? bingung. Yang bulan ke-9 kita kasih campak, biar gampang ingatnya, ya kan? Oke. Terus kita bahas satu-satu. Vaksin Hep B yang perlu kalian tahu, vaksin Hep B. Apa yang perlu kalian tahu dari sini? Kalau dia anak lahir dari ibu HBsAg-nya positif, apa yang kita kasih? HBIG ditambah vaksin HB-nya sekaligus di pahak yang berbeda. Jadi kalau semua anak biasa-biasa, semua anak lahir kita suntik Hep B di paha kanan, udah. Kalau dia mamanya rupanya ketahuan HBsAg-nya positif, kita tambahlah imunoglobulin, ya kan? Karena takutnya si anak juga terjangkit dari mamanya. Kasih vaksin di sini, kasih imunoglobulin di sini. Bisa? Itu kalau hepatitis B. Kita masuk ke polio. Polio ini mencegah apa, Dek? Mencegah polio atau dibilang orang lumpuh layu, ya nggak bisa jalan, ya kan, nanti kakinya atrofi, itu polio ya. Kalau orang-orang dulu bilang palasi, nah penyakit palasi katanya. Oke, ini ada 2 jenisnya, ada OPV, ada OPV dan IPV. Ada yang oral, ada yang injeksi.
Kalau yang oral ini dia 2 tetes oral. Kalau injeksi itu 0,5 cc di paha. Happy tadi pun 0,5 ya cc di paha. Secara IM, ini pun IM. Oke? Ngerti? Polio tadi efek sampingnya? Diare. Efek samping ya kan? Diare, mencret dia ya. Itu polio. Terus kita masuk BCG, mencegah BCG, mencegah Petus apa namanya? TB. apa? Happy mencegah apa? Hepatitis B. Polio mencegah apa? Poliomielitis. BCG mencegah TBC atau tuberkulosis ya, mencegah tuberkulosis. Nah, mencegah tuberkulosis ini BCG-nya diberikan 0,05 cc secara intrakutan. Semua vaksin kecuali BCG itu 0,5 cc. BCG dia cuma 0,05 cc karena dia intrakutan di bawah kulit, jadi nanti jendong. Namanya indurasi, ya kan? Dulu kan kita imunisasi OSCE kan, masukkan di sini indurasi, pakai sebelah kanan ya. Coba cek semua apakah ada bekasnya. Kalau nggak ada berarti tidak imunisasi, ya kan? Nah, jadi ada indurasi di situ, itu tandanya berhasil. Kalau kita suntikkan ada indurasi, kita berhasil. Nanti kira-kira sampai 2 bulan, 3 bulan itu nanti akan jadi luka, ulkus, kayak luka bernanah gitu. Itu hal yang wajar. Jadi bilang sama mamanya, Bu nggak apa-apa ya Bu, nanti 2 bulan dia agak-agak luka-luka sedikit nggak apa-apa bernanah, yaudah bersihkan aja, jangan dikasih antibiotik, mati nanti BCG-nya, ngerti ya? Nah biarkan aja nggak apa-apa, itu bagus kok nanti. Terus nanti meninggalkan scar ya, meninggalkan bekas, itu BCG. Ya. Bukan cuma abang itu aja meninggalkan bekas, BCG. Siap. Oke, rusak ya. BCG. Nah, ada singkatan nama pacarnya ya kan rupanya. Siapa? Benjamin Carlos G. Gultom. Jadi BCG berbekas ya kan? Oke. Iya. Yang berantem. DPT. DPT itu apa aja? Bertusis dan tetanus. Kemarin di anak 2 sudah belajar tentang penyakit-penyakit ini. Difteri itu yang kayak mana? Yang ada selaput abu-abu di orofaringnya. Kalau diangkat berdarah, bisa gagal napas. Oke, disebabkan oleh Borine Bacterium difteri. Udah anak 2 kemarin ya? Udah sedikit ya kan? Pertusis itu disebut juga batuk rejang atau batuk 100 hari. Tetanus rejang, ada opitotonus, ada trismus, papan segala lah itu ya. Oke. Tetanus ini bisa neonatorum, bisa pada orang dewasa. Kalau neonatorum itu paling sering karena tali pusat ya dipotong, nggak bersih. Dulu kan pakai sembilu lah, pakai bambu, nah diikat, dibakar, diapain lah kan. Kok sekarang kan udah bagus, steril. Itu bisa menyebabkan tetanus neonatorum. Jadi ada kayak sembilu ya kan? Kayak parang ya. DPT ini efek sampingnya demam ya. Ini paling sering menyebabkan demam. Makanya mama-mama usia 23, 4 itu paling malas dia bawa anaknya imunisasi. Kenapa? Karena pertusis ini bisa menyebabkan demam. Tapi kalau kalian mau bagus, bisa juga ada itu kalau ke dokter anak kita yang agak mahal, dia namanya inactivated. Jadi dia pertusisnya itu nggak membuat demam katanya. Cuman ya kalau demam aja. Lagian demam nggak apa-apa kok, kan efek samping sedikit-sedikit aja ya. Ya, DPT, terus campak.
Nah, harus diimunisasi supaya nggak campak kan ya kan? Kalau kecil harus diimunisasi campak supaya nanti gede tidak dicampakkan. Ya, oke ya. Kok itu langsung cepat? Ini campak ini berapa cc? Iya, karena semuanya 0,5 cc secara ISC. Subkutan ya. Jadi cuma campak ini juga sih subkutan dan ini IC. Sisanya iya. Lah moral juga. Ya, nggak ada yang gampang ya kan, susah ternyata ya. Pokoknya si pentabio ini IM, itu aja ingat ya. Pentabio IM, ya termasuk pentabio pasti IM. Kalau O ya oral, BCG, IC, ini subkutan, bisa kan? Oke, campak ini kalau dulu ada namanya MMR, sekarang udah nggak diadakan lagi, diganti jadi MR. Siapa KMR? Campak. Iya, campak tuh namanya apa? Kemarin anak gua udah belajar loh. Measles. Bacanya ya, measles dan rubella. Rubella ini adalah campak Jerman. Jadi MR ini sebenarnya sama-sama si campak ini, cuman ada tambahan si rubella. Nah, Kak, boleh nggak udah suntik campak, suntik lagi MR ya boleh, tapi harus selang 6 bulan. Jadi kalau udah suntik Kak umur 9 bulan, umur berapa lagi Kak MR boleh? Kalau seandainya tidak disuntik campak, boleh dikasih 12 bulan. Nanti kan umur 1 tahun boleh MR. Tapi kalau udah dicampak udah diimunisasi campak di umur 9 bulan, umur 15 bulan lagi nanti baru boleh dicampakkan, ya kan? Harus kasih jeda sedikit, ya. Oke, biar nggak sedih kali, betul itu. Makan ya. Oke, masih banyak ya kan? Nah ini udah bisa ngerti. Ada yang mau kakak bilang? Si campak ini, apa yang kakak bilang kemarin? Kalaupun misalnya ada nanti mama datang kan, Dok kemarin kan Dok, anakku udah pernah kena campak Dok. Dia datang umur 9 bulan nih, mau suntik campak. Anakku kemarin udah pernah kena campak Dok, dibilang bidan. Bentuknya merah-merah, gatal-gatal, terus demam dia Dok. Itu kira-kira masih kita suntik imunisasi campak nggak ya Dok? Gak usah. Nanti usia 15 bulan. Disuntik pada usia 15 bulan. Suntik apa? Campak. Oke, masih boleh disuntik. Kenapa? Karena campak itu ya nggak apa-apa juga kalau kita tetap imunisasi, nggak ada masalah. Mau kita suntik bulan ke-9 ini yang campak nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tetap suntik, lanjut seperti biasa. Kenapa? Karena kita suntikkan pun nggak ada efeknya ke tubuh kita, hanya meningkatkan imunitas tubuh si bayi. Dan kita nggak yakin juga apakah itu betul-betul campak sebelumnya, ya kan? Jadi nggak ada ruginya, walaupun udah kena campak Bu, kita suntik aja ya imunisasinya. Bisa? Bisa nanti mengedukasi pasien ya kan? Oke, mantap. Cakap-cakap gampang ya. Berarti waktu harusnya OSC kalian ada ya kan? Karena di OSC itu cakap-cakap. Tapi kan kita cakap-cakap karena kita tahu kalau Kalau dari kawan-kawan saya semoga sertifikat gitu. Dan kalau udah dekan kalau harus tidak ada kedingin dia. iya OSC itu cakap-cakapnya. Tiap hari mau berantem aja. Simpan. Terus kita belajar apa ya gue? Anak. Dari tadi belajar apa sebenarnya? Aku bingung. Tapi di mana dulu? Udah lemah ya. Kalau tema sama pasien itu enak. Ya udah ada sekarang. Kenapa harus ada pasien? Kita nggak boleh masih. Oke, nanti lah. Nanti waktu Iya, Mbak cerita lagi ini juga ya. Oke, sekarang kita belajar kejang demam. Kapan kita sebut dia kejang demam? Kalau ada kejang tambah demam. Kalau kejang dia nggak pakai demam berarti bukan kejang demam. Ya demamnya harus 38 derajat. Terus dia tidak pernah ada riwayat kejang tanpa demam.
Ya, misalnya dia pernah dulu udah ada dia kejang tapi nggak demam, berarti bukan kejang demam. Kemungkinan epilepsi, kemungkinan, ya kan? Bisa juga meningitis, bisa encephalitis dan sebagainya. Tapi kemungkinan epilepsi. Oke? Harus kejang, demam, umur 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau udah nenek-nenek nggak mungkin lagi kejang demam, ya kan? Jadi bukan sampai jangan nanti datang nenek-nenek kejang ada demam, kalian bilang kejang demam, bahaya kita ya. Oke, kejang demam 6 sampai 5 tahun. Terus dia harus merupakan proses ekstrakranial. Artinya kita singkirkan semua penyebab kejang yang lain. Bukan meningitis, bukan encephalitis, barulah kita tegakkan dia kejang demam. Si kejang demam ini ada dua, KDS dan KDK. KDS itu apa? Kejang demam sederhana atau simpel. Kejang demam kompleks. Bedakan ya Kak. KDS di bawah 15 menit atau 15 menit lah ya kita bikinnya. KDK itu di atas 15 menit. Ini harus umum, tonik, klonik. Kalau KDK vokal. Ini harus satu kali aja, cuma dalam 1 hari. Ini lebih dari 1 kali. Ya 24 jam itu 1 hari ya kan? Sama lah itu kan. Pokoknya kalian hafal aja kejang demam sederhana. Kalau di bawah kejang demam sederhana itu kejangnya di bawah 15 menit. Tonik klonik harus umum. Tonik klonik itu menghentak-hentak seluruh tubuh, ya kan? Dan cuma boleh 1 kali 1 hari, nggak boleh 2 kali. Lebih dari situ berarti KDK. Sudah. Ada satu lagi, namanya status epileptikus. Ya, epileptikus ini gimana? Epileptikus ini gimana? Dia lebih dari 30 menit atau ada di antara 2 kejang tidak sadar. Lebih dari 30 menit kejang terus, berarti status epileptikus. Kak, cuman 5 menit 10 menit dia kejang, tapi kejang terus nggak sadar, kejang lagi, tetap status epileptikus. Oke, terapinya Kak? Terapinya apa Kak? Ya, namanya kejang ya kan? Kita kasih dia. Iya betul. Benar. Jadi kalau ada pasien datang dengan kejang, apa yang kita kasih? Tetap ABC dulu ya, tetap airway, breathing, circulation ya. Kalau misalnya dia keselak bakso, harus itu dulu kita makan ya. Kemana tuh dia kejang gara-gara keselak bakso ya kan? Harus airway dulu di-clearkan. Airway di-clearkan, masukkan breathing, kemudian masukkan dia spam. Apa pengobatannya? Pengobatannya yang pertama adalah dia spam. Nah ini kalau pre-hospital ya, maksudnya belum sampai ke rumah sakit, pre-hospital. Dia spam berapa? Rektal ya. Kalau di bawah 12 kilo kita kasih 5 mg. Di atas 12 kilo kita kasih 10 mg. Boleh diberikan maksimal 2 kali dengan jeda 5 menit. Oke, ini mama-mama pun di rumah boleh sediakan diazepam rektal. Oke, itu pre-hospital. Kalau dia sudah masuk ke hospital, kalau sudah masuk ke rumah sakit, kita kasihnya apa? Nah, diazepam IV. Berapa dosisnya? 0,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Ya, kalau gampangnya nanti kalian di klinis langsung bagi 2 berat badannya. 10 kilo 5, ya kan? 0,5 ambil. Ya, bisa kan? Itu nanti hafal aja dari 0,2 sampai 0,5 IV. Kak, masih kejang juga, aku apain lah ini? Kita kasih apa? Kita kasih phenytoin atau fenobarbital. Berapa? 20. Sama-sama 20. Ya, 20. 10 sampai 20 boleh ya.
dimencarkan ya. Jadi kalau udah kita kasih diazepam masih juga kejang, kita kasih phenytoin atau phenobarbital, tergantung apa yang ada. Tapi kalau ada dua-dua di soal kita pilih phenytoin. Kenapa Kak? Karena dia depresi napasnya tidak terlalu besar ya. Nah, setelah itu Kak masih juga kejang, ya udah kasih kebalikannya. Kalau phenytoin kita kasih phenobarbital. Kalau phenobarbital kita kasih phenytoin. Masih kejang juga Kak, kita masukkan dikasih midazolam atau propofol ya kan. Ini udah tingkat anestesi lah ya kan. Nah, itu untuk kejangnya. Terus ada terapinya yang lain. Udah siap kita tangani, mau pulang, dokter ada akan dibawa obat pulang, ada Bu, ya kan? Apa yang mau kita kasih? Ada namanya terapi intermittent dan continue. Kalau continue ini untuk kejang demam kompleks, ya kan? Yang vokal lebih dari 15 menit, lebih dari 2 kali dalam 1 hari, ya kan? Tapi kalau intermittent ini nanti ada syarat-syaratnya, yang dia kayak CP, ada gangguan neurologis gitu-gitu. Intermittent ini hanya diberi saat demam. Kalau udah kejang pasti kita kasih obat kejang. Ini belum pun dia kejang, setiap dia demam kita kasih obat supaya jangan kejang. Apa kita kasih obatnya Kak? Ya, kita kasih diazepam, oral boleh, gampangnya rektal aja. Sama dosisnya ya, di bawah 12 kilo sama di atas. Ya kan? Diazepam rektal. Dan kita kasih paracetamol. Berapa dosisnya? Paracetamol harus di luar kepala ya. Ini obat yang paling sering kalian pakai nanti. 10 sampai 15 miligram. Iya. Kira 10 kilo anaknya kasih 100 mg, 12 kilo anaknya kasih 120 mg. Saya harus hafal ya paracetamol ya. Oke. Itu kalau saya demam. Kalau continue, artinya pun continue, dikasih setiap hari sampai bebas kejang 1 tahun. setiap hari sampai dengan 1 tahun ya, bebas kejang. Sampai bebas kejang selama 1 tahun. Apa yang kita kasih obatnya Kak? Asam valproat. Berapa dosisnya? 15 sampai 40 miligram per kilogram badan. Sama pheno atau bukan sama ya, atau ya. Phenobarbital 3 sampai 4 miligram per kilogram badan. Dikasih sampai 1 tahun. Aman? Kejang demam clear? Clear. Masuk ke terakhir. Nefro. Biar kita masuk ke soal ya, soalnya cepet ya. Kita masuk ke nefrologi. Ya, yang pertama adalah ISK. ISK langsung bagi 3 aja. Ada ISK bawah, ada ISK atas, ada yang asimptomatis. Oke. Yang bawah namanya sistitis. Sama kayak di nefro. Udah belajar nefro? Belum ya? Oke. Yang bawah itu namanya sistitis. Berarti dia masih sampai di kandung kemih ya. Maka gejalanya apa Kak? Gejalanya gejala Lutz. Gejala Lutz itu apa Kak? Anyang-anyangan ya kan, namanya frekuensi. Mau terus ke kamar mandi, anyang-anyangan ya kan. Terus urgensi. Kalau mau kencing tuh mau cepet-cepet, nyeri pada saat kencing atau kencingnya berbau. Nah, itu gejala-gejala Lutz. Kalau atas namanya pyelonefritis. Namanya udah di atas, udah di ginjal. Apa yang terjadi? Pasti ada demam, udah sistemik ya. Demam, nyeri abdomen atau CPA. Terus mual.
asimptomatis, tidak ada gejala, tapi iseng-iseng berhadiah. Rupanya waktu diurinalisa ada 10,45 bakterinya, ya kan? Waktu dicek ada 10,45 bakterinya, oh berarti dia bakteri urea. Cuman nggak ada gejalanya, berarti namanya asimptomatis bakteri urea. Ngerti ya kalian? Oke, terus Kak terapinya apa? Terapinya kalau kita rawat jalan, kita kasih kotrimoxazole. Berapa tadi dosisnya? 24 mg per kilogram berat badan. Oke. Kalau kita rawat inap, kapan kita rawat inap? Kalau pyelonefritis atau ada gejala ada gejala sistemik, ya kan? Gejala sistemik itu punya siapa? Punya pyelonefritis. Atau pada bayi muda masih neonatus, udah kena ISK, kita rawat inap lah, ya kan? Atau udah demam dia Kak, sakit perutnya, kita rawat inap lah, ya kan? Berarti yang kita rawat jalan siapa Kak? Iya, yang sistitis dan bukan merupakan bayi muda. Jadi kalau sistitis Kak dia, tapi masih umur 25 hari, ya kita rawat, ngerti ya? Oke. Kapan kita rawat inap? Kalau ada gejala sistemik dan kalau dia bayi muda. Apakah obatnya? Tidak lain tidak bukan adalah anti-genta atau cefalosporin generasi ketiga. Siapa itu? Ceftriaxone yang setiap hari kalian resepkan, ya kan? Setiap hari diresepkan ceftriaxone. Ngerti? Susah ISK? Kayak bawah sistitis, atas pyelonefritis, asimptomatis. Apa? Oke. Bisa? Terakhir. Ini beneran terakhir. Ya. Terakhir kedua. Oke, ada namanya sindrom nefrotik. Ya, mau bahas dulu boleh. Oke. Sindrom nefrotik dan sindrom nefritik. Nefrotik, berarti apa? Odem. Odemnya gimana Kak? Semua odem. Anasarka. Ada Moonface. Terus dia ada proteinuria. Dia dominannya proteinuria ya. Ada hematuria tapi minimal. Kan? Terus ada hiperkolesterol. Kalau sindrom nefritik dia ada odem juga tapi di orbital sekitar mata aja ya. Nah, yang paling jelas dia ada hematuria. Jadi hematuria nanti dia kencingnya seperti cucian daging. Iya, seperti cucian daging itu kita curiga ke nefritik. Tapi kalau saya dibilangnya edem anasarka itu dia ke nefritik. Terus nanti ada tekanan darah yang tinggi. Terus ada biasanya itu riwayat infeksi ispa atau kulit, ya kan? Namanya GNAPS. Apa GNAPS? Glomerulonefritis streptococcus. Berarti dulu dia pernah kena infeksi streptococcus, sekarang jadi kena glomerulonefritis atau nama lainnya adalah sindrom nefritik. Bisa ya. Kak, pemeriksaan penunjang apa yang kita perlukan? Urinalisa lah. Kita cek lah urinnya. Sindrom nefrotik apa yang kita temukan? Ya pasti proteinnya banyak. Terus ada nanti apa
kolesterol, jadi dia nanti di pipisnya tuh ada kayak lemak-lemak gitu, fat oval nobis. Terus nanti dari biopsi bisa tampakkan minimal apa yuk? Minimal change. Minimal change. Itu khasnya sindrom nefrotik. Kalau sindrom nefrotik, kalau kita urinalisa, apa yang didapat? Pasti dominannya eritrosit. Oke, terus nanti tekanan darahnya tinggi. Ada juga memang protein uri, tapi protein urinya minimal ya 1-2 aja. Oke. Sudah? Oh, ada satu lagi. Wilms tumor. Nah, udah belajar nih? Udah kemarin ya? Oh, berarti kakak kemajuan. Ya udah. Udah masuk anak 2 ya berarti ya? Oh, oke, berarti belum. Kirain masuk ke anak 2. Wilms tumor. Ini tambahan sih, nice to know aja. Wilms tumor ini tumor pada anak, tumor ginjal pada anak paling banyak. Ya, jadi kalau nanti ada dibilang tumor ginjal, apalagi dia malignan itu pada anak, itu pas paling sering di Wilms tumor. Ya. Gejalanya seperti apa kak? Gejalanya kayak apa? Nanti abdomennya membesar, ya kan? Pasti ada pembesaran abdomen. Terus nyeri abdomen bisa juga. Terus ada hematuria. Terus nanti kalau kita biopsi kita belah ginjalnya ya kemarin ya. Ini ada gambaran abu-abu, ada bercak-bercak darah. Oke, itu Wilms tumor. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Oh iya, cerebral palsy. Ini sedikit aja. Cerebral palsy itu ada defek pada otak. Ya, defek pada otak yang menyebabkan kelumpuhan lah pokoknya. Kelumpuhan dan gangguan kognitif. Terapinya apa kak? Kita fisioterapi. Ya.